Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 621. Kenshin yang diselamatkan dari percobaan pembunuhan dirinya. Kenshin yang sudah aman kini ada di bandara, menjemput Iwan dan Ririn, menjemput Rena dan tantenya. Kenshin pun menyamar menjadi sopir, menggoda Rena Larazati. Kenshin mendekati sambil menawarkan taksi. Kemudian Kenshin menyapa. "Permisi Mbak Rena, apa bersedia saya antar pakai taksi di luar?" Si Rena yang mendengarnya, langsung saja menolaknya. "Oh maaf, saya lagi menunggu seseorang. Jadi cari yang lain saja." Percakapan mereka itu dalam bahasa Inggris. Setelah berjalan beberapa langkah, si Rena baru tersadar, sopir taksi itu menyebut namanya. Lantas Rena bertanya-tanya, kok bisa orang asing mengenal dirinya? Langsung saja Rena mengalihkan pandangannya, melihat orang yang dimaksudnya. Sedang Kenshin melihat ke arah lainnya. Si Rena pun belum tahu kalau itu adalah Kenshin. Kemudian Iwan dan Ririn yang berjalan, tak sadar akan keberadaan Kenshin di depannya. Apalagi Kenshin pakai baju taksi dan bertopi. Di saat bersamaan Rena ditanya tantenya, "Ada apa Rena, kamu kok melihat ke sana?" Si Rena pun menjawabnya, "Oh nggak ada apa-apa tante. Cuman tadi Rena merasa saja kalau sopir taksi itu mengenal aku tante." Tantenya Rena pun membalasnya, "Oh mungkin itu cuman perasaan kamu saja Rena. Ini kan di luar negeri. Mana mungkin sopir taksi mengenalmu." Kemudian Ririn dan Iwan mendekati. Ririn pun bicara, "Oh ya Mbak Rena, kita sudah siap." Terlihat Ririn tangannya dipegang Iwan. Kemudian tantenya Rena menjawabnya, "Oh ya Rena, sebelum kita ke tujuan, sebaiknya kita makan dulu di restoran itu. Sekalian istirahat sebentar." Si Rena pun mengiyakan. Lantas Rena bilang, "Oh ya Mas Iwan dan Mbak Ririn, kita makan aja dulu di situ." Iwan pun merasa tak enak. Hatinya masih cemas akan keselamatan temannya, tapi karena kondisinya begini, Iwan pun mengiyakan. Bersama Ririn akan istirahat sebentar. Kemudian mereka masuk restoran. Sedang Kenshin duduk di kursi yang bisa terlihat dari rumah makan itu, sebab posisinya ada di depan. Meskipun demikian, si Rena yang melihatnya dari dalam masih belum bisa mengenalnya, karena Kenshin memakai topi, berbaju taksi, berjenggot dan berkumis, hingga Iwan sekalipun tak bisa mengenalnya kalau orang yang duduk di kursi itu adalah Kenshin. Di sela itu Kenshin menelpon Kaori. Percakapan mereka pun dimulai. Kaori pun lalu bilang ke Kenshin, "Nah gimana Sai, firasatku kan benar. Aku minta kamu kemarin menolong Mbak Jena itu. Aku sudah merasa nanti pasti dia akan menolongmu. Bayangkan kalau dia di penjara. Kamu nggak menuruti permintaan mamanya. Pasti rencana jahat ke kamu. Nggak ada seorang pun yang memberitahukan. Makanya aku minta begitu. Semua demi kebaikan kamu Sai." Kenshin menjawabnya, "Oh begitu rupanya Kaori. Firasat seorang istri memang patut dihargai. Makanya aku kok curiga. Istriku ini tumben kok nggak cemburu. Meski aku bilang akan mengantar seorang wanita. Ternyata alasannya begitu. Kamu Kaori, memang benar-benar istri nomor satu. Tak ada yang bisa menggantikanmu. Beruntung sekali aku punya kamu. Sudah cantik tapi perhatian pula." Kaori menyahut, "Duh Sai, kamu merayu aku. Emangnya ada istri kedua apa? Kok kamu bilang aku nomor satu?" Ditanya seperti itu, Kenshin terkejut sekali. "Oh itu maksudnya Kaori. Ya hanya kamu istriku. Masa ada kedua segala?" Kaori membalasnya, "Oh begitu ya, aku kira kamu mau menikah lagi." Kenshin menyahutnya, "Kamu Kaori ada-ada aja bicaranya." Kemudian Kaori melanjutkan berkata, "Oh ya Sai, karena Mbak Jena itu sudah berjasa ke kita. Apa nggak baiknya saja kita berikan hadiah? Karena sudah memberitahukan hal yang penting. Kalau nggak ada informasi darinya, aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke kamu." Kenshin pun membalasnya, "Oh ya baik Kaori,
Karena mobilnya Jenna itu disita perusahaan tantenya Rena. Jadi kita akan menggantikannya saja. Gimana menurutmu, Kaori? Kaori pun menjawabnya, oh ya Sai, itu nggak mengapa. Kamu pesankan saja. Terus kamu di sana sekarang sama siapa? Kaori bertanya. Kenshin menjawabnya, oh ini Kaori. Aku sekarang menyamar jadi sopir taksi. Dan ini aku sedang ada di bandara. Di sini ada Iwan dan Ririn. Ada Mbak Rena dan tantenya. Mereka makan di restoran. Aku lagi mengerjain mereka. Kenshin cerita sambil tertawa pelan. Kaori pun membalasnya, duh kamu Sai sukanya menyamar saja. Jangan-jangan entar dapat cewek lagi. Waduh, Kaori mulai cemburu. Sebab ada Rena di situ. Dan Kenshin menjawabnya, ya tidak Kaori. Kan mereka tujuan ke sini. Karena mengkhawatirkan aku ini. Masa kamu curiga begitu? Kaori pun menyahut, iya sih Sai, aku tahu. Aku kan gak marah. Cuman bilang kamu saja. Jangan suka-suka menyamar. Mesti datangnya ada masalah. Kenshin pun menjawabnya. Sembari ia bicara, oh itu biasa aja Kaori. Namanya juga surprise ke Iwan. Oh ya Kaori, sekalian aku mau bilang. Pulangku tertunda dulu kayaknya. Sebab Iwan kan baru datang. Masa aku langsung tinggalkan Iwan dan Ririn biar bulan madu di sini. Kaori pun mengerti. Hingga mengizinkan Kenshin. Percakapan mereka pun selesai. Dan kini Kenshin yang duduk sendiri. Kenshin pun lalu berdiri. Kenshin berjalan masuk ke restoran. Si Rena masih saja meliriknya. Tapi tetap tak bisa mengenalnya. Makanan datang ke meja mereka. Iwan dan Ririn pun duduk di tempat yang sama. Satu meja bundar yang agak besar. Iwan dan Ririn bersebelahan. Sedang Rena dan tantenya juga sama. Tinggal satu kursi di sebelahnya Rena yang kosong. Kenshin yang masuk restoran itu. Kemudian memesan makanan dan minuman. Kenshin menunggu dibuatkan. Dan akan membawanya sendiri. Tak seperti lainnya yang diantar. Sedang Rena dan tantenya mulai makan. Mereka saling bicara. Begitu pula dengan Iwan dan Ririn. Yang merasakan senang ada di sini. Sesaat kemudian, makanan yang dipesan Kenshin sudah jadi. Kenshin membawanya sendiri. Kenshin pun berjalan, tak cari meja yang kosong. Melainkan tujuan Kenshin adalah tempat mejanya Iwan. Kenshin yang berada di depan. Dilihat oleh Rena. Kenshin pun berjalan pelan. Si Rena masih memperhatikan. Bahkan Rena merasa, sopir taksi itu berjalan ke arahnya. Dan benar saja, langsung saja Kenshin duduk di dekat Rena. Duduk di kursi yang kosong di sebelah kanannya. Seketika itu juga, si Rena dan tantenya terkejut jadinya. Iwan dan Ririn pun melihatnya. Ada orang asing yang ikut duduk di sini. Kenshin pun tak bicara. Langsung saja minum di situ. Dan membuka makanannya. Si Rena pun berdiri. Langsung saja Rena bertanya, excuse me. I think you in the wrong seat in here. So please move to another place. Yang artinya, permisi, saya rasa Anda salah tempat duduk di sini. Jadi mohon pindah ke tempat lainnya. Si Rena menegur sopir taksi yang tadi menyapanya. Kenshin pun menjawabnya, dalam bahasa Inggris pula, yang artinya, tapi sepertinya Nona, saya tidak salah tempat di sini. Bukankah mbaknya ini bernama Rena ya? Si Rena Larazati. Dan di depan ini namanya Iwan. Bersama Ririn pula. Mendengar sopir taksi bicara begitu. Terkaget Iwan dan Ririn. Rena dan tantenya pun sama. Belum sempat mereka bertanya. Kenshin malah bilang, ya sudah kalau saya tak diizinkan di sini. Saya pindah di meja sebelah saja. Kenshin berdiri. Si Rena pun mencegahnya. Sembari ia bicara, kamu siapa sih memangnya? Kok kenal namaku dan Mas Iwan? Sembari berdiri itu, Kenshin membuka topinya. Melepas kumis dan jenggotnya. Terkaget seketika Rena. Hingga tanpa sadar, Rena langsung memeluk Kenshin. Tangannya Rena mencubit-cubit lengannya Kenshin. Si Rena pun bilang, kamu rupanya. Nakal-nakal sekali nih orang mengerjain aku. Iwan dan Ririn melihatnya. Kenshin dipeluk Rena. Tantenya Rena pun sama. Melihat kejadian itu, Kenshin yang tersenyum. Jadi sadar pula, kalau si Rena Larazati sedang memeluknya. Lalu, bagaimana?
kisah selanjutnya. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya